Shalom, selamat malam buat bapak-bapak kaum pria yang ada dimanapun kita berada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulaikan ibadah kita pagi malam hari ini. Biarlah lewat ibadah kita diberkati. Mari bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan hatimu. Saya yakin percaya bahwa kita menikmati lawatan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Malam hari ini kami memulaikan ibadah kami. Dan biarlah Engkau lawat kami Tuhan. Urapan-Mu turut atas kami. Dan kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita. Ku tahu Dia penolongku. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Haleluya. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami mau angkat panji kami Tuhan. Oh, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami mau angkat panji kami. Oh, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan hidup, hidup kita sangat berarti. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh ajaib. Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami.
Perbuatan-Mu sangat ajaib Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau membuat kami berarti karena kedahsyatan-Mu. Sungguh Engkau membuat kami berarti karena keajaiban-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, haleluya, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya
Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saya serahkan kepada pelayan firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai malam hari ini Tuhan, bahkan ketika kami masih boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, kami percaya itu semua berkat anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Kamu tahu Tuhan bahwa hamba-Mu terbatas adanya Tuhan. Itu sebabnya biarlah Tuhan yang ambil alih. Dan apa yang menjadi isi hati Tuhan, Tuhan sampaikan malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam saya ucapkan kepada kaum pria Immanuel yang ada. Malam hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Gembala Agung kita, yang masih mempercayakan saya melalui pimpinan atau pengurus wadah kaum pria yang ada untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat atau kebenaran firman Tuhan, dan saya beri tema khotbah saya yaitu bertahan di tengah kegoncangan. Haleluya. Kalau kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi akhir-akhir ini, ada begitu banyak kegoncangan terjadi. Ada begitu banyak hal yang terjadi di saat-saat ini. Bahkan kalau kita melihat di tengah-tengah dunia ini, terlebih di bangsa kita Indonesia ini, terjadi dengan yang namanya wabah atau virus corona. Tapi kita dapat melihat di sini bahwa kegoncangan terjadi, kegoncangan boleh dapat terjadi, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya. Kalau kita dapat melihat sebelum terjadi wabah, sebelum ada kegoncangan wabah terjadi di bangsa kita ini, kita boleh dapat melihat terjadi sebelumnya yaitu ada gempa bumi, bahkan terjadi yang namanya banjir di mana-mana. Tapi saya mau katakan, orang yang bertahan di tengah kegoncangan akan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, apapun situasi apapun yang terjadi, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Kita dapat melihat di sini kalau kita buka Alkitab kita, mari sama-sama saya mengundang kita untuk buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang.
Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang yang serta orang-orang berkuasa, semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Haleluya. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan keseluruhan dari pasal 6 ini, kita dapat melihat ada begitu banyak hal yang terjadi. Kalau kita memperhatikan betul dan membaca keseluruhan dari pasal ini, maka kita akan menemukan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ketika meterai dibuka. Tapi kita melihat di sini, saya memberikan tema khotbah saya malam hari ini, yaitu bertahan di tengah kegoncangan. Orang-orang yang bertahan di tengah kegoncangan, kalau kita melihat akhir-akhir ini, bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita bertahan. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita dapat bertahan di tengah kegoncangan yang terjadi. Tapi firman Tuhan jauh sebelumnya sudah mengingatkan kita bahwa di akhir zaman atau di hari-hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Amin. Akan timbul masa yang sukar, di mana orang akan semakin jahat. Di mana orang tidak lagi saling memperdulikan satu dengan yang lain. Terlebih dia lebih memperdulikan dirinya sendiri. Tapi di sini kita dapat melihat bahwa bagaimana caranya kita untuk kita dapat bertahan di tengah-tengah kegoncangan yang terjadi. Firman Tuhan katakan di dalam Matius, dia berkata bahwa apa? Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Artinya anak Tuhan itu ada jaminan. Ketika kita mau bertahan di dalam Tuhan, ketika kita mau tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan menjamin hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, tetaplah bertahan apapun yang terjadi. Kalau kita melihat, tetapi yang perlu kita perhatikan dan kita ketahui di sini bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti atas seizinnya Tuhan. Kalau semua terjadi, keadaan-keadaan yang sulit ini terjadi, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan gak semena-mena melakukan yang terjadi ketika Tuhan buat ini dan Tuhan tidak memikirkan sesuatu hal yang dia lakukan. Pasti ada tujuan. Kalau kita melakukan sesuatu, ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita tetap berusaha, kita punya tujuan. Hidup kita punya tujuan. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika Tuhan lakukan banyak hal terjadi, ketika kegoncangan terjadi di mana-mana, kita boleh dapat melihat bahwa Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana yang besar. Itu sebabnya kita di akhir zaman ini, kepercayaan kita, keyakinan kita sementara diuji. Mampukah kita bertahan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Kalau kita lihat akhir zaman ini, di mana banyak orang sangat sulit sekarang untuk datang ke gereja beribadah. Mampukah kita bertahan? Mampukah kita bertahan dalam situasi dunia yang semakin sulit? Pertanyaannya, itu tergantung diri kita kepada Tuhan. Tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita dapat bertahan, itu semua tergantung hubungan kita kepada Tuhan. Kita dapat bertahan di masa yang sulit, di keadaan yang sukar kata firman Tuhan. Tergantung keyakinan kita kepada Tuhan. Tergantung iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya, mari semakin
banyaknya tantangan yang datang kepada kita semakin membuat iman kita kepada Tuhan semakin kokoh. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan menjamin hidup kita. Kalau kita melihat ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi, saya yakin dan percaya bahwa ini semua terjadi atas izinnya Tuhan. Dan apa sih maksudnya Tuhan? Apa sih tujuan Tuhan dengan keadaan yang terjadi di akhir zaman ini? Saya percaya bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Di mana kita boleh dapat melihat keadaan dunia bukan semakin baik, tetapi semakin hancur, semakin jahat. Kita dapat melihat keadaan-keadaan di mana terjadi bencana alam di mana-mana, banjir di mana-mana. Kita boleh dapat melihat. Terlebih sekarang wabah virus corona yang sering kita kenal. Orang di mana-mana takut dengan corona. Saya mau katakan bahwa di akhir zaman ini ketakutan manusia semakin besar. Tetapi anak-anak yang tinggal diam di hadirat Tuhan, tetap tinggal diam di bawah kaki Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan, saya mau katakan adalah anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak yang kuat, adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan karena kita punya sumber perlindungan yang tepat, yaitu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan membahas sini ada 3 hal yang saya akan angkat. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan hal-hal ini terjadi? Saya percaya bahwa Tuhan punya tujuan. Saya mau katakan bahwa di sini kalau kita memperhatikan Allah memakai peristiwa-peristiwa ini dengan tujuan. Yang pertama, Allah ingin menyatakan kemahakuasaannya. Amin. Dia ingin menyatakan kemahakuasaannya bahwa tidak ada yang seperti dia. Supaya orang-orang dapat mengandalkan Tuhan. Supaya orang-orang dapat terus berseru kepada Tuhan. Kenapa? Dia ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Allah untuk apa? Allah memakai keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang pertama, dia ingin menyatakan kemahakuasaannya. Bahwa tidak ada yang seperti dia. Tidak ada tempat perlindungan yang lain selain daripada Tuhan. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa Tuhan memakai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini untuk menyatakan kemahakuasaannya Tuhan. Bagaimana cara kita untuk kita datang berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, amin. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Kita sering berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar. Dan saat ini dia ingin menyatakan, percayakah kita bahwa kita punya Allah yang besar? Mampukah kita bertahan dalam goncangan peristiwa yang terjadi? Keadaan sulit yang terjadi, mampukah kita bertahan? Mampukah kita berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar? Dia ingin menyatakan, dengan peristiwa yang terjadi, dia ingin menyatakan bahwa dia satu-satunya Allah yang luar biasa. Dia ingin menyatakan kemahakuasaannya. Kalau kita melihat bahwa dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ini kita dapat melihat wow luar biasanya yang terjadi. Ketakutan terjadi di mana-mana. Ketakutan manusia terjadi. Tapi di sini Tuhan memakai peristiwa-peristiwa ini untuk menyatakan kemahakuasaannya. Yang kedua, tadi yang pertama untuk menyatakan kemahakuasaannya Allah. Yang kedua, untuk menyadarkan manusia akan keterbatasannya apapun kedudukannya. Amin. Siapapun kita, Tuhan memakai peristiwa yang terjadi untuk menyadarkan kita bahwa kita ini hanya manusia yang terbatas. Kita tidak dapat menjadi seperti Tuhan. Tapi kita manusia yang terbatas. Tuhan memakai peristiwa ini untuk menyadarkan bahwa ternyata saya ini terbatas.
Ternyata saya ini sekalipun apapun kedudukan saya, pangkat, apapun yang saya miliki, saya ini tetap terbatas. Itu sebabnya yang kedua, Tuhan mau bilang apa? Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, tujuan Tuhan untuk menyadarkan manusia akan keterbatasannya. Haleluya. Kita manusia terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak pernah terbatas. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yang tidak pernah terbatas. Kuasanya masih tetap sama. Dulu, sekarang, dan nanti sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang ketiga. Tujuan Allah memakai peristiwa-peristiwa ini. Yang ketiga untuk di sini agar manusia menyadari bahwa apa yang ada di dunia ini tidaklah kekal. Haleluya. Tujuan Allah yang ketiga yaitu untuk menyadarkan manusia agar manusia menyadari bahwa apa yang ada di dunia ini tidaklah kekal. Semua yang ada di dunia ini tidaklah kekal, hanya bersifat sementara. Hanya bersifat sementara. Kalau kita melihat bahwa di sini di dalam ayatnya yang ke-14, menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Tergeserlah gunung-gunung, pulau-pulau dari tempatnya. Bergeser. Artinya bahwa di dunia ini, kalau kita memperhatikan bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya bersifat sementara. Tapi apa yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang percaya, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan, ada satu tempat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu kerajaan sorga yang tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Setiap apapun yang Tuhan buat, setiap apapun yang Tuhan kerjakan, Tuhan mempunyai tujuan. Itu sebabnya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir zaman ini, di akhir-akhir ini. Tuhan memakai peristiwa ini untuk menyatakan kemahakuasaannya. Yang kedua, untuk menyadarkan manusia bahwa kita hanyalah manusia yang terbatas. Yang ketiga, agar manusia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah kekal. Apapun yang kita miliki di dunia ini, kita mau memiliki apapun, itu akan tetap kita tinggalkan di dunia ini. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan, itu jaminan. Ketika Tuhan datang kembali kedua kali. Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamin hidup kita. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang bertahan dalam kegoncangan, apa sih yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertahan dalam kegoncangan? Yang pertama yang orang-orang akan terpelihara. Artinya apa? Ada jaminan Tuhan. Firman Tuhan bilang akan terpelihara. Kita boleh lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan katakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap. Nah, perempuan, kalau kita tahu bersama bahwa perempuan yang dimaksud di sini adalah kita orang-orang percaya. Kedua, ia akan terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Artinya apa? Orang-orang percaya, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, jangan takut. Kenapa? Tetaplah bertahan. Kenapa? Karena ada jaminan. Jaminan yang pertama adalah hidupnya akan terpelihara. Firman Tuhan katakan di sini bahwa akan terpelihara selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Artinya hidup orang percaya akan terpelihara. Yang kedua,
jaminan bagi orang yang bertahan sampai akhir, yaitu tetap tinggal kekal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Haleluya. Betapa luar biasa ketika kita terus bertahan di dalam Tuhan. Betapa luar biasanya jaminan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang tetap bertahan. Itu sebabnya jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Tetaplah memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Tetaplah memiliki keyakinan, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan menjamin. Keadaan dunia boleh sulit, keadaan dunia boleh sukar. Tetapi ingat, kita punya jaminan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saya mengundang para pemain musik yang ada. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, keadaan dunia semakin sulit. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya ada jaminan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Oh, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Benar Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau yang terus menyertai hidup kami. Biarlah Engkau yang terus berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Selain Tuhan, daripada Tuhan kami tidak dapat Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih Tuhan. Di dalam keadaan dunia yang semakin sukar, dalam keadaan dunia yang semakin sulit Tuhan, bahkan keadaan-keadaan yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Itu sebabnya kami terus mau berharap, bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap kuatkan kami Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan, buat seluruh kaum pria yang ada Tuhan. Mari Engkau terus menyertai hidup mereka. Terus Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, memberkati hidup mereka. Di mana
mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan semuanya Tuhan, buat berhasil semua yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan pagari Tuhan mereka dengan pasukan malaikat sorgawi, sehingga Tuhan mereka boleh menjadi kaum pria yang semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur atas ibadah kami. Tuhan, biarlah turun berkat-Mu memenuhi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia menyertai kita semua mulai saat hari ini sampai nanti Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, membawa kita kembali. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.